Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Pada sore hari ini kami kembali ingin mengajak Sobat Virtual Lovers semuanya untuk melihat kondisi terkini yang ada di kawasan wisata Ubud, yang mana terlihat banyak sekali akhir-akhir ini wisatawan, turis dari Pindavan atau dari negara India ya sobat. Pada video kami kali ini nanti kami akan mengajak Sobat Developer semuanya untuk berjalan-jalan di sekitar Kampung Bule atau di Jalan Gautama ya sobat. Di sana seperti yang kita ketahui banyak sekali sebuah kampung kecil yang ada di kawasan wisata Ubud. Namun di sana banyak sekali seperti restoran, homestay, penginapan. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan video kami hingga selesai agar tidak kelewatan, tidak ketinggalan cerita ataupun informasi menarik yang akan kami bagikan. Terlihat juga situasi lalu lintas di kawasan wisata Ubud pada sore hari ini cukup ramai sekali lalu lalang kendaraan roda 2 maupun roda 4. Begitu juga dengan pejalan kaki cukup banyak sekali pada sore hari ini terlihat. Kembali sedikit kami katakan kembali bahwasannya di video kami sebelumnya kami memberikan informasi bahwa Gubernur Bali Wayan Koster melarang pendakian gunung di Pulau Dewata. Tentunya hal tersebut memang menimbulkan beberapa polemik tentunya dari para pemandu pendaki gunung. Namun di sisi lain Bendesa Adat justru menyetujui kebijakan dari Gubernur Bali Wayan Koster, yang mana akan segera mengeluarkan aturan baru, yaitu melarang pendakian gunung di Pulau Dewata, Bali. Ada beberapa komentar ataupun masukan dari para masyarakat, termasuk Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis, bahwasanya pihaknya meminta Koster untuk mengkaji larangan pendakian gunung. Selama ini para pemandu menyadari gunung memang sakral dan sudah semestinya dijaga. Tetapi larangan pendakian adalah suatu hal yang lain persoalannya. Dari sisi tujuan menjaga kesucian, pihak dari Podarwis setuju. Namun dari sisi ekonomi, bagaimana masyarakat mendapat manfaat dari pengelolaan tempat wisata itu sendiri. Menarik memang bahwasanya di balik beberapa pihak yang menentang usul dari Gubernur Bali Koster, beberapa bendesa adat setuju dengan rencana larangan pendakian untuk menjaga kesucian gunung. Dan kebijakan tersebut tentunya masih akan dirapatkan atau dimusyawarahkan dengan beberapa prajuru adat, khususnya prajuru adat yang berada di sekitar lokasi dari pendakian gunung. Kurang lebih seperti itu kelanjutan dari informasi adanya larangan pendakian di seluruh gunung yang ada di Bali, yang mana kami informasikan di video kami sebelumnya, dan kali ini kami beri
informasi lanjutannya. Baik, kali ini kami telah memasuki sebuah area perkampungan yang berada di Jalan Gautama Ubud. Bisa terlihat banyak sekali para turis-turis bule-bule yang berada di restoran yang ada di kawasan ini. Karena seperti yang telah kami katakan di awal tadi, di Jalan Gautama atau di kampung ini banyak sekali terdapat restoran, kafe, kios, toko baju, toko oleh-oleh ataupun penginapan, homestay atau hotel. Berbicara mengenai penginapan, villa, homestay atau hotel, Gubernur Bali akhir-akhir ini menginstruksikan atau memerintahkan Bupati Wali Kota Sebali untuk menertibkan villa-villa ataupun penginapan hotel ilegal. Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan Bupati atau Wali Kota segera menertibkan villa, hotel, resort ataupun bangunan-bangunan di wilayahnya masing-masing, sebab maraknya bangunan tak berizin sangat merugikan pemerintah daerah. Koster berpendapat bahwasanya bangunan-bangunan ilegal itu melanggar aturan rencana tata ruang dan wilayah. Bangunan tersebut berada di lahan hijau seperti sawah produktif. Berbicara mengenai lahan atau sawah, yang mana baru-baru ini juga cukup menarik sekali. Terdapat kabar bahwasanya warga negara Italia diduga menjual tanah di Badung. Namanya Caruso dikabarkan menjual tanah dengan mahar mencapai 23 miliar. Lebih lanjut lagi, warga negara Italia tersebut juga mempunyai beberapa perusahaan yang dikelola di Bali, salah satunya PT Makroni. Di sana ia bahkan diduga duduk sebagai owner dari perusahaan tersebut. Jika benar terbukti, maka Arturo tentunya dianggap menyalahi pasal 122 tentang keimigrasian. Disebutkan dalam pasal tersebut, setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian izin tinggal terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Karena sejatinya penggunaan visa on arrival atau VOA hanya diperuntukkan bagi WNA yang ingin melancong atau berlibur. Pemegang VOA dilarang bekerja, berbisnis, dan melakukan apapun yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan berwisata. Menarik sekali memang Pulau Bali yang dipenuhi, yang selalu menjadi idaman dari para wisatawan ataupun idaman dari setiap orang. Akhir-akhir ini memiliki banyak sekali terdapat masalah-masalah yang tenggelam lalu timbul. Memang sudah menjadi resiko dari sebuah tempat wisata yang populer dengan banyaknya wisatawan yang ada di dalamnya. Pasti juga terdapat juga banyak masalah di dalamnya. Kembali tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Vito Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan dapat memberi manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Vito Lovers semuanya. Kembali sambil kita saksikan situasi yang ada di Jalan Gautama, atau seringkali kami menyebut ini adalah kampung bule. Bisa dilihat
Dari tadi banyak sekali para pejalan kaki ataupun beberapa wisatawan yang duduk santai di restoran sambil menikmati hidangan malam. Memang jika berbicara tentang Pulau Dewata Bali sudah pasti tidak jauh dari kata wisatawan. Yang mana laporan terbaru yang kami dapatkan, long weekend jumlah penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali kian naik. Jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami peningkatan selama libur panjang akhir pekan atau long weekend. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang pesawat mencapai kurang lebih 67.000 orang. General Manager PT Angkasa Pura menjelaskan bahwasanya jumlah penumpang domestik yang pergi dan tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pada hari biasa sekitar 25.000 hingga 27.000 orang. Tentunya kondisi akhir pekan ini tumbuh cukup signifikan, yang mana seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah Indonesia menetapkan Jumat tanggal 2 Juni 2023 merupakan cuti bersama Waisak. Sehari sebelumnya merupakan hari libur nasional memperingati hari lahirnya Pancasila. Walhasil ada 4 hari libur sejak Kamis hingga Minggu besok. Berbicara mengenai Bandara Ngurah Rai, baru-baru ini ada hal menarik sejarah baru terukir. Pesawat Super Jumbo mendarat di Bali, yang mana pesawat Airbus A380-800 dengan 482 penumpang milik maskapai Emirates mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pukul kurang lebih sekitar 16.30 pada hari Kamis tanggal 1 bulan 6 Juni 2023. Gubernur Bali Wayan Koster merasa sangat bahagia karena pesawat Super Jumbo Emirates Airbus 380 bentuk dukungan terhadap pariwisata Bali. Sejak tahun 2022, Emirates menjadi pionir penerbangan ke Bali. Gubernur Koster pun menyambut datangnya atau mendaratnya pesawat Super Jumbo Airbus 380 tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bahkan menurut Gubernur Bali Wayan Koster, pesawat Emirates memberikan kontribusi besar ke Bali sebab pada 2020 hingga 2021 kondisi pariwisata di Bali sangat sepi tanpa penerbangan akibat COVID-19. Namun pada tahun ini Gubernur Bali Wayan Koster optimis 4,5 juta turis akan liburan di Bali pada tahun ini. Gubernur Bali sangat optimis bahwasanya 4 juta kurang lebih turis akan berlibur di Bali pada tahun ini, yang mana wisatawan yang berlibur di Pulau Dewata sejak Januari hingga April 2023 mencapai kurang lebih sekitar 1,4 juta, 47 juta. Jadi Gubernur Koster cukup optimis melihat perkembangan kedatangan dari para wisatawan, yang mana target 4,5 juta wisatawan hingga Desember nanti. Namun menurut Gubernur Bali Koster,
pemerintah Provinsi Bali tidak hanya menargetkan jumlah wisatawannya saja, namun yang tak kalah penting adalah wisatawan yang berlibur di Pulau Dewata merupakan para wisatawan yang berkualitas. Yang utama adalah berkualitas dan harus sejalan dengan arah kebijakan yang ada di Bali, yaitu perkembangan pariwisata Bali yang berkualitas, berbudaya, dan bermartabat. Gubernur Koster mengungkapkan kualitas pariwisata di Bali belakangan tengah menurun sebab maraknya turis asing sebagian besar bule yang berulah dan menjadi sorotan banyak masyarakat. Pemprov Bali Koster melanjutkan menerapkan sejumlah regulasi untuk menjaga pariwisata Bali agar tetap berkualitas, agar tidak terjadi lagi hal yang tidak mengenakan, hal yang kurang baik di mata masyarakat Bali ataupun masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kurang lebih seperti itu informasi ataupun cerita yang dapat kami bagikan pada malam hari ini. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Salam Virtual Lovers dari Bali.